Yang kedua, konsentrasi instrumentasi dan kendali. Ini lebih populer disebut dengan kendali. Yang ketiga, konsentrasi telekomunikasi dan komputer. Sekarang bagi perguruan tinggi yang besar, konsentrasi nomor 2 dan nomor 3 ini di kita ini menjadi prodi tersendiri. Ada program studi telekomunikasi, ada program studi komputer, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu di tempat kita masih dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 saja, kita masih kekurangan dosen untuk mencukupi kebutuhan di JTE Untirta. Ini paham ya, 3 konsentrasi ini bisa diterima ya. Jadi di kita tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan gambaran terhadap kalian nanti bahwa kalian akan menentukan diri kalian itu untuk memilih konsentrasi apa. Walaupun itu masih di semester 5. Karena memang kita belum full semuanya bisa disajikan mulai dari semester 1. Di penjurusan atau pengkonsentrasian ini nanti dimulai di semester 5. Namun tidak menunggu semester 5 juga bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah pada saat kalian memiliki IPK tinggi di atas 3,0 per semesternya bisa ngambil 24, sedangkan paket per semesternya hanya 20, otomatis kalian mengambil paket di semester atasnya. Jadi nanti semester 3 kalian bisa mengambil paket di semester 5. Jadi tidak harus nunggu semester 5. Jadi tahun depan itu mungkin kamu harus sudah memikirkan konsentrasi yang harus kamu pilih. Jadi semester ini 22, semester ini 22, nanti dilihat IP-nya berapa, IPS namanya, indeks prestasi semester berapa. Dari IPS yang ada itu, kalau dulu, semoga masih sama sampai sekarang, sudah mulai saya berlakukan yang nilainya tinggi, IPS-nya tinggi, bisa ngambil langsung semester 2 itu 24. Tapi yang sekarang saya belum tahu, kita mengikuti saja, persiapkan yang sebaik-baiknya, intinya pertinggi IPS atau IPK nantinya, sehingga kalian bisa mengambil lebih cepat. Nanti kalau semester 2 itu bisa ngambil 24, otomatis sudah ditambah dengan semester 4. Kalau nanti tinggi lagi berarti semester 3 ngambil semester 5. Nah, mata kuliah semester 5 itu sudah ada mata kuliah konsentrasi. Sehingga yang kamu pikirkan adalah nanti tahun depan kamu mulai masuk di sini. Kalau IP kamu di atas 3,0. Konsentrasi sistem tenaga listrik itu adalah konsentrasi di mana mata kuliah yang ada di dalamnya nanti mendalami tentang sistem tenaga listrik. Mulai dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Jadi mulai mengadakan sumber listrik, mengirimkannya, maupun membaginya. Contoh pembangkitan itu adalah pembangkit listrik tenaga air di Suralaya. Berarti di Suralaya itu disebutkan pembangkitan tenaga listrik. Transmisi dari Suralaya dikirimkan ke Ungaran, Semarang. Di sana ada pengaturan pembebanan Jawa Bali. Jadi dari Suralaya ke Ungaran itu namanya transmisi. Dari Ungaran
dikirim ke Jogja, dikirim ke Semarang, dikirim ke Jakarta, itu namanya distribusi. Nanti di setiap daerah-daerah ada gardu induknya, tapi unit pengaturan bebannya tersentral di Ungaran. Semua pembangkit listrik dikirimkan ke sana untuk Jawa dan Bali. Baru dari distribusi itu dimanfaatkan ke industri, ke rumah tangga, sosial, dan sebagainya. Ada bayangan ya? Ada, Nah, Pak. dari KST ini, capaian pembelajaran yang harus kamu peroleh ada 5. Semua capaian pembelajaran konsentrasi di elektro ada 5. Yang pertama untuk KST itu adalah mampu menganalisis teknologi terkini untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan teknik energi dan ketenaga listrikan. Ini di Indonesia dari Nabi Adam, Adam Malik, Adam Jordan ini masih bermasalah. Jadi pemenuhan kebutuhan sumber tenaga listrik di Indonesia ini masih mengandalkan terhadap fosil, masih mengandalkan terhadap PLTA. Untuk menuju ke pembangkit listrik tenaga nuklir belum berani. Yang kedua, mampu mengkaji teknologi terkini. Teknologi terkini yang paling handal saat ini ya nuklir sebenarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan fenomena tenggangan tinggi dan arus tinggi. Yang ketiga, mampu menganalisis konversi energi baru dan terbarukan dan konvensional. Ini juga masih setengah hati di Indonesia. Energi baru terbarukan yang tidak pernah akan habis itu loh, paling gampang itu di dunia ini adalah matahari. Tapi penggarapan negara terhadap energi matahari ini belum, menurut saya, belum 100% keniatannya itu tulus dan ikhlas. Masih ada di atas penguasa itu masih ada yang lebih hebat, yaitu adalah pengusaha. Pengusaha untuk melaksanakan hal ini masih masih tidak mau. Jadi sifatnya masih mengandalkan energi-energi yang sudah ada. Nah, ini peranan kamu nanti harus bisa itu. Kalau perlu, sudah seperti di Korea Selatan itu, jembatan penyeberangan pedestrian untuk pejalan kaki, di atasnya itu sudah tidak menggunakan menggunakan penutupnya itu adalah sudah menggunakan solar panel. Jadi bisa kalian bayangkan, sayangnya di Cilegon tidak ada pedestrian ya. Jadi kalau di depan wali kota atau sebelah kantor DPRD itu ada taman begitu, kalau taman itu keliling itu dibikin solar panel itu, nah ini yang belum terpikirkan atau masih belum ada support lah untuk itu. Yang keempat, mampu membuat rancangan aplikasi ketenaga listrikan sederhana. Jadi kalau kamu lulus dari CTE Untirta, mengambil konsentrasi sistem tenaga listrik, kamu tidak bisa membuat aplikasi sederhana tentang ketenaga listrikan, berarti capaian pembelajaran kalian gagal. Yang kelima, mampu memahami konsep tentang kualitas daya. Penting ini, kualitas daya ini penting. Karena kualitas daya di Indonesia, karena kita hidup di Indonesia, menurut saya memang masih sangat rendah. Rendahnya kualitas daya ini selama ini dibebankan kepada konsumen. Yang kedua, konsentrasi, instrumentasi, dan kendali atau KIK. Konsentrasi, instrumentasi, dan kendali ini adalah kelompok bidang ilmu yang mempelajari tentang sistem elektronika yang dimanfaatkan dalam kendali dan instrumentasi. Ini ada dua hal yang perlu kamu pelajari atau pahami. Pertama, instrumentasi. Jadi instrumentasi itu lebih cenderung kepada alat ukur, alat sensor, dan sebagainya. Itu instrumentasi.
Tapi bagaimana menggunakan itu adalah kendali. Jadi ada orang, termasuk dosen kita, itu ada yang spesialis hanya mempelajari transducer, sensor dan transducer saja. Ada. Terus ada yang mempelajari hasil pungutan dari sensor dan transducer itu mau kita apakan. Berarti itu kendali. Jadi ini disebut kalau dulu namanya arus lemah. Hingga dalam hal ini asik menurut saya karena saya berada di konsentrasi ini. Dulu waktu masuk STM saya takut kesetrum, jadinya kalau di sini yang ada itu adalah paling tinggi 12 volt sehingga tidak mungkin kesetrum. Pada waktu itu STM bayangan saya seperti itu. Sehingga saya memilih konsentrasi arus lemah. Nah, disinilah nanti akan digarap seperti ini capaian pembelajarannya. Yaitu mampu merancang, menerapkan konsep sistem kendali konvensional dan modern, baik analog maupun digital. Ini banyak ini ya, ada istilah-istilah baru. Kendali konvensional, kendali modern, analog maupun digital. Walaupun mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar, tapi ini memang bisa disimpulkan ini adalah istilah-istilah baru yang harus kamu pahami. Kendali konvensional itu seperti apa? Kendali konvensional adalah kendali yang berbasis manusia. Jadi belum full otomatis, itu namanya kendali konvensional. Maupun masih semi otomatis. Kalau kendali modern berarti seluruh prosesnya itu adalah sudah full 100% automatic control. Itu namanya kendali modern. Mulai dari menghidupkan sampai mematikannya sudah didasarkan kepada sensor atau transducer. Nah, analog versus digital itu bagaimana? Nanti dibahas di teknik digital. Kalau dulu teknik digital ini yang pegang saya, sekarang saya nggak tahu lagi. Sudah saya sampaikan dulu bahwa saya adalah newbie, pendatang baru, kembali di teknik elektro. Analog itu lebih cenderung kepada, kalau alat ukur indikatornya adalah yang berjarum, itu berarti analog. Kalau yang berangka itu berarti digital. Kalau dalam definisi signal, analog itu adalah continue. Kalau digital itu adalah discrete. Istilah baru lagi. Nanti kita pelajari lebih lanjut itu ya. Semoga dapat diterima dulu sambil meraba-raba definisi-definisi yang saya sampaikan. Yang kedua, mampu menerapkan dan merancang sistem kendali berbasis kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini basisnya. Kecerdasan buatan itu bisa didukung oleh, jadi ini ada beberapa istilah lagi, sistem kendali, ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini nanti harus ditopang dengan namanya sistem fazi. Harus didukung namanya jaringan saraf tiruan. Kecerdasan buatan ini dalam bahasa kerennya adalah artificial intelligence. Pendukungnya adalah ANN, artificial neural network, fuzzy system. Itu adalah penunjang kecerdasan buatan. Asik lagi, ini mata kuliah yang lumayan lah, menyenangkan gitu. Yang ketiga, mampu memodelkan sistem linear dan dinamik. Sistem linear itu bisa kalian pahami dari grafik. Kalau grafik linear itu bagaimana? Kalau naik satu, tegangannya naik satu, waktunya naik satu. Arusnya naik satu, tegangannya naik satu. Itu namanya linear. Penghasilan 1 juta, nabung 200. Penghasilan 2 juta, nabung 400. Itu berarti linear. Nah, itu dimodelkan untuk bisa menjadi non-linear. Non-linear bisa menjadi linear dan sebagainya dan sebagainya.
Yang keempat, mampu menerapkan dan merancang sistem elektronika umum dan elektronika device baik analog maupun digital. Ini menerapkan dan menerancang. Lulus teknik elektro Untirta belum pernah pegang solder, wah berarti salah itu elektronya, elektronika sastra berarti. Yang kelima, mampu merancang dan menerapkan sistem sensor dan instrumentasi. Ini adalah capaian pembelajaran yang harus kamu capai selama 8 semester di JTE Untirta untuk konsentrasi instrumentasi dan kendali. Silahkan mulai meraba-raba dari 2 konsentrasi yang saya sampaikan itu, kira-kira kalian cenderung kemana. Yang ketiga, konsentrasi telekomunikasi dan komputer. Adalah kelompok bidang ilmu yang mempelajari tentang sistem jaringan komunikasi data, khususnya pada lapisan bawah. Ini telekomunikasi dan komputer, atau disebut dengan KTK. Silahkan yang tertarik ke sini. Capaiannya seperti apa? Mampu merancang sistem dan subsistem perangkat sistem komunikasi kabel maupun tanpa kabel, berbasis komponen pasif maupun komponen aktif. Ini istilah-istilah barunya, ada kabel, ada nirkabel, ada komponen pasif, ada komponen aktif. Ini akan Anda peroleh di mata kuliah elektronika dasar. Nirkabel dan kabel nanti akan Anda peroleh di telekomunikasi dasar. Yang kedua, mampu menganalisis dan merancang sistem jaringan komunikasi pada media yang berbeda. Sistem jaringan. Jaringan di sini bukan jaringan listrik, tapi jaringan komunikasi, karena konsentrasinya adalah ini salah ya, judulnya nanti diganti, konsentrasi telekomunikasi dan komputer. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi berbagai proses pengolahan sinyal informasi. Sinyal informasi itu macam-macam. Ya, ada yang sinus, ada yang kotak, ada yang dari gambar, ada yang dari suara, macam-macam. Semuanya kita terima sebagai informasi. Tinggal transdusernya apa. Kalau sinyal informasi berdasarkan transdusernya adalah kamera, mungkin bisa gambar. Kalau gambar nanti larinya adalah ke pengolahan citra. Image processing, nanti ada mata kuliahnya. Mampu mengkaji perkembangan telekomunikasi dan penerapannya. Yang kelima, mampu mengkaji dan merancang jaringan komputer serta menerapkan sistem keamanannya. Jadi kalau lulus KTK dari JTE Untirta, untuk setting router dan switch ya harus bisa. Kalau belum bisa berarti capaian ini belum kalian capai. Begitu, Mas. Sebelum kita lanjut kepada alur mata kuliah, mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Izin bertanya, Pak. Tidak, Pak. Akbar, Muhammad. Izin bertanya, Pak. Siapa? Agung? Bertanya, Pak. Satu dulu, Agung. Izin bertanya, Pak. Silakan, Agung. Kalau robotik itu lebih cenderung ke KIK ya, Pak? Atau apa? Ya, robotik ke KIK. Yang lain? Pak, saya mau nanya dong. Saya, Pak. Katibul? Ya, Pak. Dimaksud aplikasi ketenaga listrikan sederhana itu kayak gimana, Pak? Diulangi, agak putus-putus. Aplikasi ketenaga listrikan sederhana yang seperti apa gitu? Contohnya. Oke. Aplikasi ketenaga listrikan yang sederhana itu pada dasarnya adalah
kalian bisa memproduksi listrik dan sampai menggunakannya. Itu namanya sederhana. Contohnya dari apa? Contohnya adalah pemanfaatan dinamo. Contohnya adalah pemanfaatan kincir air. Kalau nyerek nanya. Nah, itu kan kincir air itu bagaimana caranya bisa digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Itu yang paling sederhana saja, tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Minimal prinsip kerjanya kalian paham bagaimana proses pembangkitan, bagaimana proses transmisi, bagaimana proses distribusi. Itu. Selang. Saya mau tanya, Pak. Daan apa siapa nih? Fajri? Iya, Pak. Yuk. Kalau konsentrasi ini berpengaruh nggak, Pak, buat jalur kerja nanti? Nah, nanti dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada salah satu topik, itu bagiannya Pak Endar nanti. Salah satu diantaranya adalah membahas peluang-peluang kerja dari masing-masing konsentrasi. Kalau nggak salah di RPS yang saya susun, pembahasan itu berada di setelah UAS, setelah UTS. Ada kemana peluang kerja KST, kemana peluang kerja KIK, kemana peluang kerja KTK. Singkat kata, singkat cerita, secara populer saja, secara garis besar, kalau KST itu adalah PLN. Karena selama ini PLN adalah raja di raja atau super holding atau monopoli dari pembangkit listrik. Kalau KTK telekomunikasi adalah Telkom, begitu saja ya, biar mudahnya begitu. Tetapi di bawahnya itu nanti sub-subnya itu banyak sekali. Sedangkan KIK itu lebih cenderung kepada industri dan perusahaan. Tapi tidak sesederhana itu. Lulusan S1 Teknik Elektro jadi satpam ya ada. Jadi tergantung dalam kita membawa diri nanti bagaimana. Tapi nanti lebih lengkapnya akan dibahas di perkuliahan berikutnya, yaitu mengenai peluang dan tantangan terhadap masing-masing konsentrasi itu seperti apa. Sekarang sudah saya singgung secara garis besar seperti itu. Gimana, Jri? Oke, Pak, baik. Terima kasih. Pak, saya mau nanya. Mana Amabel. Iya, Pak. Yuk. Pak, nanya, kalau di Untirta itu udah tersedia belum ya jalur fast track untuk S2 5 tahun sampai S2? Waduh, saya pengantar teknik elektro ya, bukan pengantar S2 ini. Enggak, maksud saya gini loh Pak, kalau seandainya saya mengambil konsentrasi, kan saya memang mau mengambil, tapi kan setidaknya kalau misalnya ada jalur yang lebih cepat, biar bisa lebih yakin, soalnya saya masih bingung juga Pak. Mana videomu, Rahel? Kenapa Pak? Videomu mana? Nah, biar kelihatan gitu loh. Kira-kira cocok fast track atau enggak kan bisa diterawang dari wajah tuh wajah iya ini. Oke. Fast track itu kalau dulu difasilitasi terutama adalah dosen, itu adalah di program beasiswa calon dosen. Beasiswa calon dosen itu memfasilitasi kalian yang S1 lanjut S2 sampai lanjut S3 ditanggung negara. Tapi ada beberapa syarat, silahkan dipantau di kementerian. Program itu masih ada atau tidak, saya kurang mengikuti. Karena kemarin saya kuliah mengambil jalur beasiswanya LPDP. Miliknya Kementerian Keuangan, bukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dulu Kemenristek Dikti.
Di sana itu ada bahasa umumnya adalah akselerasi atau percepatan tadi yang disampaikan, tapi cetakannya sudah disiapkan. Cetakannya adalah untuk dosen. Nah, itu di Kementerian Pendidikan. Tapi kalau yang lebih general, umum, itu adalah di LPDP. LPDP itu tidak terikat you mau jadi dosen, you mau jadi apa. Yang jelas di sana menyiapkan pembiayaan yang sifatnya melebihi beasiswa-beasiswa lain yang ada di dalam negeri. Seperti saya ini di rumah sendiri, nunggu anak istri, kuliah, dikasih beasiswa per bulan, SPP-nya dibayar, ada pandemi diperpanjang. Pokoknya alhamdulillah banget lah, udah 4 tahun lebih nggak ketemu Cilegon ini. Gitu, Amabel Rahel, mau kemana tujuan Anda? Mau jadi dosen elektro Untirta? Kalau itu sih belum, kemungkinan ada, kalau kemungkinan, tapi saya belum bisa memastikan sekarang sih Pak, masih mikir-mikir. Oke, kalau mau kasih gambaran, kalau mau jadi dosen elektro Untirta, dosen yang paling kurang adalah dosen konsentrasi KST, sistem tenaga listrik. Silahkan mempersiapkan diri untuk ke sana, jangan ngambil yang telekomunikasi sama KIK. Itu sudah kayak kacang goreng, banyak sekali. Tapi kalau yang KST itu memang relatif sedikit. Pak Trijoko, Pak Lantip itu adalah dosen LB, dosen tidak tetap. Apalagi sekarang beliaunya sudah pensiun dari KS, usianya sudah sepuh, sehingga kemungkinan harus disiapkan penggantinya. Kemarin ada yang lebih muda, kelahiran 72, malah mendahului kita. Itu konsentrasinya juga dari KST, Pak Sadikin. Begitu. Pak, izin Makasih. bertanya. Makasih Oke, Pak penjelasannya. Rahel. Ya. Izin bertanya, Pak. Zidan? Ya, kalau misalkan nih kita ngambil konsentrasi sistem tenaga listrik, nah terus tiba-tiba misalkan di tengah jalan pengen berubah gitu konsentrasinya, bisa nggak Pak? Kemarin kayaknya sudah disampaikan Kajur deh. Kajur kemarin sudah menyampaikan bahwa untuk konsentrasi itu sementara ini tidak berpengaruh kepada pemilihan topik skripsi. Sehingga walaupun kamu itu KIK, boleh ngambil KTK untuk skripsinya, boleh ngambil KST skripsinya. Cuman semaksimal mungkin diarahkan untuk apa? Untuk skripsinya itu berbasisnya juga berbasis pada konsentrasi. Dan ijazahnya juga kayaknya tidak ada menyebutkan konsentrasinya apa, itu tidak ada. Yang disebutkan adalah kalian sarjana teknik elektro begitu. Itu akan muncul, itu adalah di mata kuliah yang ada di transkrip. Dan sama nanti kalian kalau wawancara, kalian harus bisa menjelaskan bahwa kepakaran saya ada di sini, di sini, di sini, begitu. Pada prinsipnya bisa, Zidan. Itu ya Pak. Makasih Pak. Oke, yang lain? Ya Pak. Rahmat? Iya Pak. Terkait konsentrasi Pak, menurut Bapak konsentrasi yang paling menarik itu yang mana ya Pak? Ya? Sebentar Bani, nanti ya. Rahmat dulu. Iya. Konsentrasi yang paling menarik menurut Bapak itu yang mana ya Pak ya? Kalau menurut saya kira jawabannya sudah jelas. Karena saya pilih KIK ya berarti KIK. Cuman masalahnya sekarang itu teorinya sudah bukan idealisme, tetapi teorinya adalah pragmatis. Kalau teorinya pragmatis, tadi sudah saya sampaikan jawab di miliknya Rahel ya. Kalau kamu mau jadi dosen teknik elektro Untirta, pilihlah KST. Karena KST itu dosennya hanya ada, nanti dibahas di sini juga nanti. Saya sebutkan hanya ada Bu Dr. Wahyuni,
Dr. Suhendar, HM Hartono, lupa, nanti ada di slide saya. Artinya memang masih yang lainnya itu, konsentrasi yang lainnya lebih dari 10 dosennya. Sedangkan konsentrasi di KST itu hanya 5 atau berapa yang ada itu. Jadi sangat kurang sekali. Kalau kalian, saya di samping pernah menginspirasi mahasiswa, kalau kamu mau jadi dosen, tidak usah berpikir panjang lebar, selesaikan kuliahnya, lanjutlah S2 ke UGM, lanjutkan daftar dosen. Sekarang diterima di dosen teknik mesin Universitas Negeri Yogyakarta. Fresh graduate, belum pernah keluar ijazahnya, langsung S2, ijazahnya S2 belum keluar, langsung daftar PNS dosen, langsung diterima. Jadi luar biasa sekali, nanti bisa pensiun umur 70. Itu karena pilihannya pas. Dia terinspirasi, dia nanya saya, Pak, ada wejangan-wejangan untuk saya, Pak. Oke, kamu jadi dosen mau enggak? Mau, Pak. Kalau mau lanjutkan S2 ke Gajah Mada, karena mohon maaf S1 kamu swasta, kurang begini, tutupi dengan perguruan tinggi yang favorit, Gajah Mada, lanjutkan daftar dosen. Diterima sekarang alhamdulillah, 2019 kemarin diterima dosen UNY. KST ya Mas Rahmat, sanggup ya? Insya Allah, Pak. Lanjutkan ke Gajah Mada, ke ITB yang dekat-dekat situ. Kamu rumahnya mana? Di Keragilan, Pak, Serang, Banten. Oh ya, ITB atau UI lah. Jangan ngambil telekomunikasi. Telekomunikasi, soalnya dosen-dosen kita itu ada yang tidak linier terhadap S1-nya. Seperti Pak Herudin itu S1-nya power itu, KST. Tapi S2-nya terus ngambil Telkom. Hingga dia hijrah dari KST ke KTK. Kurang lagi. Gitu. Saya dan Pak Hendar, power sama KIK. S3-nya tidak ngambil lagi di KIK atau power. Ini sebentar lagi hijrah lagi. Gitu. Jadi nanti KST tambah semakin berkurang. Bu Wahyuni sudah sendirian nanti, Pak Hartono, Pak Otong lagi kuliah lagi S3 di Unsri. Nanti semoga pada sehat-sehat, Pak Lante, Pak Trijoko, sehingga yang konsentrasi KST itu Amin, Pak. bisa tercover dengan baik. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Mana Andrian? Ya, Pak, terkait Merdeka, kampus Merdeka ya. Kalau misalnya kita mau ambil ITB gitu ya, harus dari elektro juga Pak ambilnya. Maksudnya kan di konsentrasi ini baru ada 3. Jika kita mau ngambil konsentrasi di luar 3 ini bisa nggak Pak? Misalnya elektromedik gitu. Terima kasih, pertanyaan Andrian ini bagus sekali, tapi agak di luar PTE gitu ya, tapi tidak apa-apa, karena konsep kuliah ini memang motivasi dan presentasi ya, memotivasi untuk Andrian. Tapi sayangnya wajahmu nggak kelihatan, Yan. Belum mandi, Bang? Hadir, Pak. Oh, siap. Itu, Yan. Jadi, kalau ini yang dimaksudkan Merdeka Belajar apa Kampus Merdeka? Iya, Kampus Merdeka. Merdeka Belajar, Pak, maksudnya. Iya, iya. Ini karena Indonesia ini kebalik-balik, latah sekali. Indonesia Kampus Merdeka, Merdeka Belajar gitu kan. Kalau tidak salah, konsep itu adalah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk silang, mencari tempat-tempat yang dianggap perlu. Nah, konsep yang lebih detail saya memang belum bisa menyampaikan. Karena panduan untuk Kampus Merdeka Belajar ini di Untirta sudah disosialisasikan kan? Gitu. Jadi
Kalau masalah konsentrasi, setahu saya kalau di perguruan tinggi memang konsepnya masih teknik jurusan ya, bukan konsentrasi gitu. Nanti diarahkan di sananya. Karena dosen kita juga ada yang dari ITB, jadi sifatnya kita juga ngikutin saja. Yang penting masih sama-sama elektro, insya Allah masih memungkinkan. Gitu ya, Yan? Kak, mungkin syaratnya itu ya harus memenuhi mata kuliah yang diambil gitu. Apa gimana sih nanti? Ya, nanti dipikirkan nanti. Ini masih memahami Elektro Untirta dulu seperti apa gitu. Nanti Siapa? ada waktunya untuk memikirkan Elektro ITB seperti apa. Siapa? Oke. Pak, izin bertanya Pak, boleh? Syahrial. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Monggo, Syahrial. Ya, untuk konsentrasi KIK Pak, instrumentasi dan kendali, yang saya lihat mahasiswa mampu berkutik atau mempelajari kecerdasan buatan dan kendali robotika. Nah, untuk di KIK itu persentasenya lebih ke kecerdasan buatannya atau lebih ke kendali robotikanya, Pak? Siap, terima kasih. Kecenderungan tergantung mahasiswa dan dosen. Tidak baku berada di kurikulum. Dosen kita robotika adalah Pak Romi, Kaprodi kita. Kecerdasan buatan itu adalah, setahu saya loh ya, dosen baru saya kurang paham. Pak Alimuddin, saya, terus nanti kita bahas di dosen-dosen yang masuk ke sana, nanti akan saya sampaikan ini speknya kira-kira agak kemana begitu. Kalau saya tidak melihat nama-namanya lupa, 29 atau berapa saya lupa, teman-teman dosen itu. Tapi kalau masalah fokusnya lebih banyak kemana, itu tergantung mahasiswa dan dosennya. Brilliant idenya mahasiswa, terus responsif dosennya. Kadang-kadang mahasiswanya brilliant, dosennya yang menangkap nggak ada. Contoh, tadi disampaikan elektronika biomedis. Yang seneng itu banyak. Ada di dosen kita ada. Tetapi kalau sampai dikatakan beliau menekuni hal itu, tidak juga. Karena apa? Beliau belum berani bahwa saya tidak mau menggarap KST. Saya tidak mau menggarap robot. Saya pokoknya hanya mau menggarap biomedis. Tidak ada. Itulah kebencian yang ada di kita itu seperti itu. Sehingga seperti dokter, kita tidak akan pernah spesialis. Karena semua mau. Ada orang datang sakit hidung, mau bisa saya. Ada orang datang sakit gigi, saya bisa. Nah, itulah yang menjadi kendala perkembangan elektro itu salah satunya menurut pengamatan saya selama ini adalah itu. Tidak mau atau kurangnya SDM yang fokus terhadap spesialisasi salah satu mata kuliah kah atau konsentrasi kah. Kalau sudah mau dan mampu fokus dalam satu mata kuliah, wah, bagus itu. Jadi nanti gampang juga. Syahrial mau biomedis. Oh ini Pak R. Syahrial mau jaringan saraf tiruan. Oh ini Pak R. Rahmat mau Fazi. Oh ini. Dan sebagainya. Itu enak. Tapi kalau ini ada yang begini ngomong begini, ini kayaknya, oh saya bisa. Ke saya saja. Mungkin nanti agak kurang profesional nantinya. Mungkin begitu, Syahrial? Ya, baik Pak. Sudah terjawab. Terima kasih Pak. Kalau tidak ada yang lain, kita lanjutkan materinya. Masih jam 14. 14 berapa? 14:05. 14.50 Pak. 50 ya? Ya Pak. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lihat dulu ya. Dicukupkan Pak, lanjut materi. Materi ya? Oke, ini kita lanjut ke materi dulu. Alur mata kuliah di JTE. Ini juga sudah disampaikan
senior kalian kemarin. Tapi kita ulang, semoga lebih jelas, tidak tambah lebih bingung. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah kode mata kuliah. Walaupun itu default di sistem akademik atau SIAKAT, kalian harus tahu bagaimana kode mata kuliah itu disusun. Nah, ini kode mata kuliah yang ada itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau di dekat kalian ada, silahkan dilihat kode mata kuliah itu. Ada 9 kolom dibagi ke 5 garis besar. Yang pertama adalah A. Kode A itu adalah kode tingkat penyelenggaraan mata kuliah tersebut. Siapa yang menitipkan mata kuliah itu siapa? Oh, ini mata kuliah universitas. Maka disimbolkan uni. Itu asbabulnya adalah dari universitas. Seperti apa mata kuliah universitas? Seperti studi kebantenan. Semoga saja tidak nambah nih. Karena sebenarnya menurut peraturan menteri, S1 teknik elektro itu bisa lulus minimal 140 SKS. Kalian sudah ditambahi 4 menjadi 144. Itu kalau dilakukan polling itu kayaknya mahasiswa nggak setuju itu. Setujunya 140 kayaknya. Karena peraturan menterinya begitu. Kenapa bisa begitu? Ya ini tadi ada mata kuliah titipan studi kebentenan. Nanti mungkin akan saya tambahkan kalau saya rektornya adalah studi kedebusan. Itu kan ciri juga dari Banten toh. Atau apalah ini mata kuliah unik yang ada di daerah-daerah tertentu. Maka diadop oleh universitas untuk diajarkan kepada mahasiswa Untirta supaya tahu Banten itu seperti apa. Contohnya itu mata kuliah universitas. Maka di sini diisi uni. Mata kuliah itu berada di fakultas mana? Kita teknik, TEK. Berarti sini uni, tek, atau mata kuliah itu berada di prodi. Prodi kita apa? Prodi kita adalah TEL, teknik elektro. Jadi kalau di sini itu uni, berarti itu mata kuliahnya universitas. Semua mahasiswa Untirta dapat. Kalau itu tek, berarti itu mata kuliahnya fakultas teknik. Kalau itu KIP, berarti mata kuliahnya keguruan, ilmu pendidikan. Kalau itu TEL, berarti mata kuliah kejuruan. Paham ya? Paham. Semoga paham. Yang kedua, kode yang kedua adalah yang di B ini. Di B ini adalah kode KKNI level jenjang mata kuliah tersebut. KKNI adalah kepanjangan dari Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia. Yaitu penjenjangan level yang diatur oleh kementerian. Di Indonesia, KKNI-nya itu adalah sampai level 9, yaitu doktor. Jadi kalau di sini diisi 6, itu untuk kalian, sarjana. Contohnya adalah TEL 6. Itu adalah kalian harus lulus sesuai standar KKNI level 6, yaitu sarjana. Kode yang ketiga yaitu C. C, ini ada 2 digit. Ini adalah 2 digit terakhir kurikulum disusun. Gunakan 19. Kurikulum ini disusun pada tahun 2019. Sehingga ini merupakan peninjauan dari kurikulum 2016. Kalau dulu waktu saya masih di situ ini adalah 16. Karena sudah disempurnakan lagi, maka di sini diisi 19. TEL 6, 19. Paham ya? Paham. Yang keempat adalah kode D. Pada tahun berapa mata kuliah tersebut ditawarkan? Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini dulu populer disebut tingkat berapa.
Sekarang sudah nggak populer menyebut anak saya kuliah tingkat 4. Apa bangganya tingkat 4? Itu adalah tahun-tahun neraka, lulus dan belum lulus kan? Ini diisi bisa 1, 2, 3, 4. Tidak ada 5 karena kurikulumnya adalah cuma 4 tahun. Paham? Terakhir, yaitu nomor urut mata kuliah tersebut yang dimaksud dalam kode D. Mata kuliah tahun pertama, nomor urutnya berapa? 01, 02, 03, 04, atau berapa dalam struktur mata kuliah yang ada dalam kurikulum kita. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut. Ini alurnya. Ini juga kemarin sudah disampaikan. Nah, di sini saya pengen membuka pertanyaan ini. Karena alur ini adalah menentukan cepat lambatnya kalian untuk menyelesaikan studi di CTU Untirta. Semester pertama, kita mulai ya. Ada gambar teknik, kimia, statistik, fisika, agama 1, Pancasila, pengantar teknik elektro, algoritma, dan kalkulus. Ditambahkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ditarik ke sini mata kuliah semester 3. Mata kuliah semester 3 yaitu adalah dasar sistem tenaga listrik. Dasar sistem tenaga listrik ditarik ke mata kuliah semester 1. Ini apa? Untuk mempercepat kalian selesai. Jadi tidak hanya 20 SKS, tetapi ini ditarik ke sini menjadi 22 SKS. Ada satu lagi yang semester 3 kemarin apa ya? Dasar sistem kendali. Ya ini dasar sistem kendali ditarik ke sini. Terus dasar sistem tenaga listrik ditarik ke sini. Ini ada 2 yang ditarik ke sini sehingga yang dipindah ke semester atasnya apa? Statistika, Pak. Statistika ya, statistika masuk sini. Oke. Nah, di semester 1 relatif relatif belum banyak masalah karena belum ada forward chaining-nya, keterkaitan ke depannya belum ada. Hanya di algoritma dan pemrograman ini saja. Anda harus lulus di algoritma pemrograman jika Anda tidak pengen terhambat. Apa hambatannya? Algoritma pemrograman menjadi syarat untuk mengambil perancangan basis data. Ini yang sering menjadi batu sandungan mahasiswa itu adalah ini. Algoritmanya belum lulus, kalian masuk semester 3, IP kamu bagus, mau ngambil 24. Mau ngambil kerja praktek belum bisa, mau ngambil mesin listrik 1 ada syaratnya dasar sistem tenaga listrik, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini harus kamu perhatikan. Jadi bukannya saya menafikan mata kuliah yang lain, tidak. Tapi mata kuliah yang ada keterkaitan dengan mata kuliah berikutnya, ini harus menjadi perhatian. Supaya mata kuliah berikutnya ini tidak terabaikan. Bisa diambil bareng-bareng dengan yang lain. Gitu ya Mas ya? Ya, Pak. Mbak ada ya? Ada. Jadi ini menjadi perhatian ini. Seperti mana tadi? Ini dasar sistem tenaga listrik. Ini juga ditarik ke semester 1. Ini menjadi syarat mesin listrik 1. Kalau ini tidak lulus, kamu tidak akan bisa ngambil mesin listrik 1. Dasar sistem kendali menjadi syarat sistem penggerak industri. Mata kuliah 2 yang ditarik ke semester 3 ini adalah mata kuliah penting yang mempengaruhi kalian ke depannya untuk lebih cepat atau tidaknya dalam menyelesaikan studi. Paham ya? Poin di bagan atau alur yang pengen saya sampaikan adalah itu. Mata kuliah yang ada keterkaitannya, tolong diperhatikan.
Seperti ini contoh ekstrimnya. Gambar elektroteknik kamu tidak lulus, nggak ada masalah. Ini nggak akan mempengaruhi kemana-mana. Ini nggak akan mempengaruhi pengambilan mata kuliah berikutnya. Kimia dasar, nggak ada. Fisika dasar, nggak ada. Agama 1, nggak ada. Pendidikan Pancasila, nggak ada. PTE, ya ini. PTE nggak lulus, nggak apa-apa ini. Santai-santai saja ya. Oke, ini nggak akan mempengaruhi mata kuliah berikutnya. Ini mata kuliah yang tidak terikat dengan mata kuliah berikutnya. Tapi dasar sistem tenaga listrik, dasar sistem kendali, algoritma ini menjadi penting supaya kalian tidak terhambat untuk menyelesaikannya. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, berarti kalau misalnya di semester 3, kalau misalnya Pak, dasar sistem kendali kita di semester 1-nya lulus, berarti di semester 3 kita bisa ngambil sistem penggerak industri berarti, Pak? Apa? Iya. Oh, oke, Pak, terima kasih. Iya, tuh bagus, pertanyaan itu bagus. Jadi nanti kalau semester mata kuliah ini dasar sistem tenaga listrik itu kan logikanya nanti akan diisi mata kuliah statistik dan probabilitas. Dari sini diisi ke sini atau diisi semester 2 saya kurang paham nantinya. Kita ikuti perkembangan dari prodi. Tetapi pertanyaan dari kalian tadi, Anda tadi, bahwa apakah setelah lulus ini bisa mengambil mesin listrik 1? Bisa. Berdasarkan chaining atau keterkaitan yang ada di sini, mesin listrik 1 bisa diambil untuk mesin listrik dasar sistem tenaga listrik untuk mengambil mesin listrik 1. Anda perhatikan, ini penting sekali nih sistem tenaga listrik ini karena ini mempengaruhi juga ke 2 mata kuliah di semester 7 yaitu transmisi dan distribusi sama perancangan sistem tenaga listrik. Jadi kalau kamu tidak lulus di dasar sistem tenaga listrik ini luar biasa. Mata kuliah berikutnya tidak bisa kamu ambil dengan efek yang sistemik. Minimal ada 3 mata kuliah dan 4 ini, mesin listrik 2. Kamu tidak bisa mengambil mesin listrik 1, mesin listrik 2 nggak akan keambil. Praktikumnya juga nggak akan keambil. Jadi efek dari dasar sistem tenaga listrik, DSTL ini, 1, mesin listrik 1, mesin listrik 2, praktikumnya, transmisi distribusi sama perancangan sistem tenaga listrik. Kamu bisa ngegolkan ini tuh dampaknya luar biasa sekali. Paham ya? Ini bagi yang berminat untuk ke KST. Nanti alurnya beda lagi kalau yang di KIK. Nah, di KIK dasar sistem tenaga listrik ini tidak berpengaruh kemana-mana. Paham? Tapi jangan dihindari. Wah, kalau begitu aku ngambil KIK lah. Yang tidak mendasarkan kepada dasar sistem tenaga listrik. Saya tidak mengharapkan begitu. Yang saya harapkan adalah setiap kegiatan kalian itu by design. Jangan by accident. Jadi berdasarkan perancangan. Bukan berdasarkan kecelakaan. Artinya apa? Artinya karena nilai kamu jelek di DSTL, terus Anda switch ke KIK. Gitu. Karena nilai kamu DSTL jelek, kamu switch ke KTK. Padahal sebenarnya di semester 1 seperti ini, kalian sudah senang. Wah, ini kayaknya benar nih kata Pak Siswo tadi. Saya harus jadi dosen teknik elektro KST. Ternyata DSTL-nya jelek. Wah, ini enggak jadi. Saya mau ganti ke KIK saja. Nah, itu namanya by accident. Kecelakaan yang tak terencana. Gitu. Semua ini enaknya direncanakan. Ambil DSTL, pelajari secara baik. Kalau memang mau jadi dosen di KST. Oke? Paham ya? Mam? Koti bulu, Mam? Ya, hadir, Pak. Paham? Paham. Ya, dari anggukanmu kayaknya paham. Kayaknya saya nggak tahu. Kayaknya Pak ya.
Iya, semoga, Din. Oke. Kita lanjut. Nah, di KIK, coba kita lihat mata kuliah mana yang memiliki jaringan paling hebat. Algoritma jelas, masih sama di KST. Di KIK ada rangkaian listrik 1 ini. Kalau kalian gagal di rangkaian listrik 1, maka rangkaian listrik 2 belum bisa keambil, sinyal sistem belum bisa keambil, pemodelan dan identifikasi sistem belum keambil, pengolahan sinyal digital belum keambil. Ini adalah mata kuliah DSTL-nya di KIK. Ini harus kamu perhatikan semester besok ini yang mau mengambil konsentrasi KIK. Sama kalkulus. Ini ketemu di Matek, ketemu di Medan, Matek elektro ini Matek murni, ini Matek matematika elektro. Masuk ke komputasi numerik. Ini masuk ke Medan, komputasi numerik, Matek elektro, matematika elektro. Gitu ya, Mas. Coba kita lihat di KST. Mana? Ini KTK ya, ini KTK, sorry. Ini di KTK. Di KTK ada teknik digital, ada rangkaian listrik 1, ada kalkulus. Hampir sama ini, masih hampir sama. KTK sama KIK. Demikian untuk bagian alur mata kuliah. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Oke, sebentar. Mana wajahmu? Ya. Itu untuk mata kuliah dasar sistem kendali kan? Mana, Bel? Saya, Pak Jidan, Pak. Oh, Zidan, Muhammad Ya. Zidan. Oh ya, siap. Itu di mata kuliah dasar sistem kendali ada praktikumnya. Nah, untuk sekarang kan sistemnya masih online, Pak. Nah, untuk sistem praktikumnya itu nanti kayak gimana, Pak? Praktikum di JTE untuk sementara ini ada yang dilaksanakan secara online, ada yang dilaksanakan secara offline. Semoga saja vaksinnya segera ada, obatnya segera ketemu. Tapi kalau untuk semester 1, insya Allah masih aman. 6 bulan ke depan belum ada praktikum. Kalau dugaan manusia itu benar, di awal tahun itu adalah pelaksanaan vaksin, di awal November itu adalah pelaksanaan pemberian obat, ya insya Allah tatap muka. Tapi di elektro sebenarnya itu banyak laboratorium virtual yang bisa dimanfaatkan. Cuman tadi saya bilang di depan, kalau seperti itu adanya nanti bisa disebut elektrosastra. Tadi, makanya untuk menghindari itu, kepala lab memperjuangkan seoptimal mungkin untuk dilaksanakan praktikum offline dengan menjaga jarak dan protokol yang lain. Di semester 1 masih aman itu, Mat. Muhammad Zidan Abdillah. Ada yang lain? Saya Pak ingin bertanya, Pak. Waduh, Rahmat. Ayo, Mat. Kita kan untuk kelulusan kan 144 SKS ya, Pak ya? Ya, minimal. Minimal kan ya, Pak ya? Apakah ada kemungkinan bisa ngambil lebih dari satu konsentrasi, Pak? Untuk apa? Pertanyaanmu ini aneh-aneh aja. Iya kan. Kalau pertanyaannya itu apakah mungkin saya lulus di atas 144 SKS? Mungkin dan banyak. Gitu. Tapi negara, kementerian, universitas memberikan ijazah itu kalau kalian sudah menempuh 144 SKS dengan berbagai persyaratan yang ada di dalamnya. Seperti tidak ada nilai D
lebih dari 12 SKS. Walaupun kalian sudah menempuh 145, tetapi ada D lebih dari 12 SKS, belum boleh lulus. IPK minimal 2,0. Belum boleh lulus. Gitu. Tetapi kalau kamu memperoleh 150, boleh. Tapi janganlah jadi mahasiswa abadi di Untirta. Untuk apa? Di luar sana sudah dapat berjuta-juta penghasilan, malah kamu di Untirta cuman mau milih konsentrasi yang lain. Kalau tertarik, nanti selesaikan di pasca sarjana. S2, Mas, itu cuma 2 tahun. Itu saran saya. Tapi kalau kamu, Pak, umur saya masih muda, ngapain cepat-cepat, itu ya silahkan. Itu Rahmat. Iya Pak, siap Pak. Oke. Kayaknya ini ada 2 konsentrasi yang diminati, sehingga memang itu akan dilema bagi mahasiswa, nanti akan tiba saatnya itu. Saya itu sebenarnya pengen mata kuliah ini, tapi ternyata ada di konsentrasi lain. Contoh seperti saya, ini masuk kategori banci juga. Seperti pengolahan citra, itu ada di KTK. Itu. Padahal saya itu pengennya KIK. Nah, kan gitu toh. Nah, itu selesaikan sambil ngerjakan KKM, sambil ngerjakan KP gitu, Mat. Sehingga tidak mengganggu waktu. Kalau saya, saran saya loh ya, saya itu menyarankan kepada mahasiswa, 1, jangan pernah ngambil D3 ini, mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat diploma. Waktunya akan banyak terpotong. Saya ini ngambil diploma, saya itu contoh diploma. Saya itu dari STM masuk Politeknik Undip pada waktu itu. Jadi usia saya kepotong 2 tahun untuk diploma menjadi S1. Yang 1 tahun tidak diakui SKS-nya, yang 1 tahun jeda menunggu pendaftaran S1. Sehingga saya untuk mencapai seperti sekarang butuh waktu usia 42. Kalau kalian itu saya sarankan, cepat saja, lupakan dunia ini, maksudnya dunia itu hanya hiburan-hiburan saja. Kalau kamu S1, selesai 2024, lanjut S2 2026, jadi dosen, sebentar, 2027 berangkat S3, 2030 selesai, Anda sudah doktor. Insya Allah lebih cepat penghasilannya itu daripada Anda main-main dulu lah, saya pengen kerja dulu, lulus S1 kerja dulu. Nanti kalau pengen ya kuliah lagi, nah itu sudah nggak pengen itu. Kalau sudah pegang duit nggak pengen kuliah. Gitu. Gitu Mas Rahmat Gobel. Ya Pak. Oke, yang lain cukup? Pak izin bertanya boleh? Bertanya Pak. Bentar, Izin bertanya Pak satu-satu. boleh? Siapa dulu ini? Bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Bani Israel. Oke Pak. Saya izin bertanya Pak. Kalau misalkan saya ngambil konsentrasi KTK, itu kan harus kuat. Nah, terus ketika magang kita ngambilnya KIK harus lemah. Itu bagaimana ya Pak? Itu tidak disarankan, tetapi kalau itu terjadi nggak apa-apa. Sifatnya kita masih dalam satu rumpun elektro. Tetapi harapannya KP atau magang itu yang mengarah kepada penyelesaian disertasi skripsi. Jangan buang-buang waktu. KP atau magang ternyata tidak dipakai untuk skripsi. Nah, itu tidak saya sarankan. Makanya di semester 1 sampai 4 ini, kemarin sudah saya sampaikan toh, pahami dosen kalian. Siapa yang Anda tertarik dari dosen kalian? Segera tempel, dekati, PDKT dengan mereka. Kalau ada topik-topik, kalau ada proyek-proyek, kalau ada masukan-masukan, apa, dan sebagainya, itu tempel. Semester 1 sampai semester 4 bukan saatnya untuk bersenang-senang.
Begitu. Nanti dari situ, wah ini kayaknya ini. Oke, kalau sudah saya ngambil posisi KP magang di sini. Gitu. Sehingga nanti bisa linear penyelesaian terhadap skripsinya. Gitu Mas Bani. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Pak izin bertanya Siapa Pak. Ahmad atau Hanif? Bertanya. Hanif. Oh, ini Pak, kan kita lulus minimal 144 SKS ya Pak ya? Ya. Terus kalau misalkan ada saingan kita, misalkan ambil 150 SKS, itu ngaruh nggak sih Pak buat di dunia kerja gitu Pak? Nggak ada. Tidak ada perbedaan NP sama aja ya Pak ya? Makanya saya tidak merekomendasikan kalian untuk berlomba-lomba mencari SKS banyak. Tapi silahkan berlomba-lomba untuk lulus cepat. Dengan IPK minimal kayak Pak Trijoko kemarin 3,25. Itu adalah IPK aman saat ini. Karena saya pernah tertinggi pengalaman saya itu persyaratan bekerja membutuhkan IPK 3,1. Sakit rasanya mau ngelamar pekerjaan ditolak gara-gara IPK. Tapi jangan pula kalian berhenti di Cilegon hanya gara-gara ngejar IPK. Nambah 2 tahun untuk memperbaiki IPK. Waduh, itu konyol itu. Cepat lulus aja lah. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, yang lain? Izin bertanya Pak. Tapi yang Mas Wais tadi. Ya, ini sebentar anaknya bangun. Oke, siapa? Satria atau siapa? Ahmad. Izin bertanya Pak. Iya Pak. Ahmad, yuk. Biar kita nanti nggak salah ambil konsentrasi, nanti bakal ada arahan atau bimbingan gitu nggak Pak dari dosen pembimbing? Pertama munculnya dari ketertarikan diri kalian setelah saya bentangkan mata kuliah yang ada di masing-masing konsentrasi. Yang kedua, difinalisasi terhadap dosen wali. Bentar Mas. Ini nyambi pembantu rumah tangga. Habis dulu. Oke, itu ya. Jadi idenya itu dari kalian. Mantepnya kemana, pelajari mata kuliah yang ketertarikannya di mana, sama deskripsi mata kuliahnya itu loh. Untuk mempelajari ketertarikan itu pelajari deskripsi mata kuliahnya. Contoh kecerdasan buatan. Wah, Anda tertariknya di mana? Apakah karena buatan atau karena apa? Di dalamnya itu apa? Pelajari. Nah, nanti difinalisasi dengan dosen wali. Tetapi juga tidak dinafikan atau menafikan peluang kerja di luar. Sama Mbak. Itu pakai celana dulu. Apa-apa? Oke, mohon maaf ya, kendala teknis. Tidak punya pembantu. Oke, yuk lanjut. Gitu ya, Mat ya. Jadi kamu Siap, punya ide dulu, dikonsultasikan. Tapi ya, namanya memilih konsentrasi itu tertarik dulu lah. Baik. Kayak KST apa dan sebagainya gitu. Oke, yang lain. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mat. Udah selesai? Mau nanya apa tadi? Ya kalau nggak usah nanya, ya nggak usah dipaksakan toh, Bal. Pak izin bertanya Pak. Ayo Krisna, tunjukkan wajahmu. Pak, saya mau nanya Pak. Bentar. Ini misalkan jadi dosen PNS gitu, minimal S berapa ya Pak? Krisna, wajahmu mana? Jaringannya maaf Pak, ini hujan Pak. Oh hujan, saya mau melihat tak terawang dari sini, cocok nggak kamu jadi dosen gitu loh. Oke, Krisna. Syarat untuk menjadi dosen adalah minimal berpendidikan S2. Kurang 1 langkah lagi kamu. Jadi selesaikan 2024, sambil nyoblos ganti presiden, kamu lulus.
Terus kamu S2 selesai 2026 atau 27, saat itu pula negara sudah kembali pulih, pembukaan PNS dosen diterima. Kalau pengen kaya jangan jadi PNS. Oh iya Pak, itu untuk masuk S2 itu ada tesnya lagi apa langsung masuk itu dapat beasiswa gitu Pak? Yo ada dong, setiap naik peringkat itu tes. Naik semester 1 ke 2 tes, ada UTS, ada UAS. Lulus S1 mau ke S2 ada seleksi penerimaan mahasiswa S2. Kalau mau cari beasiswa butuh TOEFL berapa? Butuh proyeksi diri, mau jadi apa, kenapa, begitu. Tapi santai saja, Krisna. Nanti yang ngatur itu semuanya yang di atas. Saya nggak bisa apa-apa juga bisa sampai S3 kok. Izin bertanya, Pak. Terima kasih Pak. Oke, Krisna. Siapa ini yang izin bertanya? Bal, mau mainan apa? Coba nanya dong. Pak, Ini, izin Pak. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Bentar. Iqbal dulu. Oke, Pak. Saya tuh ngalah aja Pak, ngalah Pak. Alah, wah kamu ini mengganggu aja Iqbal. Serigala Banten. Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Mana? Tanya Pak. Fajri lagi? Pandu, Saya Pak izin bertanya Pak. Pandu dulu, Pandu. Oke, Pandu. Terkait profesi kita nih Pak, nanti Pak. Kita kan lulusan sarjana teknik elektro. Nah, untuk bekerja di industri itu kita kira-kira profesi apa ya Pak ya? Yang bagus untuk kita biasanya setelah lulus menjadi S1 dengan gelar teknik elektro. Ini pertanyaan luar biasa ini. Semua pabrik di dunia ini membutuhkan teknik elektro. Nggak ada yang tidak membutuhkan teknik elektro. Catat itu. Satu. Yang kedua, kenapa saya bilang begitu? Karena 70-80% perusahaan itu penggeraknya adalah motor. Dan motor itu adalah bidangnya teknik elektro. Oke, paham ya? Jadi kalau mau kerja di mana, seluruh perusahaan di dunia ini kamu bisa. Satu. Yang kedua, posisi apa yang kamu pengenkan di sana? Nah, itu Pak yang saya tanyain, Pak. Nah, posisi itu tergantung selera. Di perusahaan itu ada divisi-divisi. Satu, divisi maintenance. Dua, divisi purkes. Divisi produksi. Divisi QA, quality assurance, quality control, macam-macam. Pengalaman saya loh ya, ini sekali lagi pengalaman saya 2 kali masuk perusahaan itu di divisi maintenance. Pemeliharaan berarti ya Pak? Diagnosa paling gampang itu adalah kalau rusak bekerja, kalau tidak rusak tidak bekerja. Itu paling konyol ya, paling jeleknya begitu. Tetapi pekerjaannya tidak hanya itu. Namanya maintenance itu berarti punya schedule harian, mingguan, bulanan, tahunan. Setiap hari ngapain, setiap minggu ngapain, kapan ganti oli, kapan ganti mesin, kapan ganti motor, dan sebagainya. Itu divisi maintenance harus punya time schedule itu. Tetapi pada waktu saya kerja di perusahaan, itu handphone atau telepon itu memang masih mahal sekali, tidak seperti sekarang satu orang punya 5 atau 3 handphone. Sehingga pada waktu itu paling menyenangkan saya, karena saya orang kampung, divisi maintenance adalah memiliki akses ke seluruh ruangan tanpa terkecuali, termasuk kode password telepon perusahaan. Nah, disitulah menimbulkan ketertarikan saya. Divisi yang paling dinamis itu adalah di maintenance. Kalau divisi produksi, yes, anak buahnya banyak. Seluruh anak buahnya diploma, STM, SMA, semua itu anak buah dari kepala bagian produksi. Dalam hal ini adalah sarjana. Tetapi yaitu tadi, tergantung bidang produksinya apa. Kalau bidang produksinya kotor, seperti saya dulu waktu di Kerawang, itu adalah asbes.
asbes gelombang di atas kita itu dibuat dari semen, selari, fiber, air, dicampur, diublek, dicetak. Nah, kepala divisi produksi kotor. Kalau maintenance tidak. Nah, itulah. Saya pribadi lebih menyukai kepada maintenance. Tapi ada juga yang suka di quality control. Quality control itu barang hasil produksi masuk, dicek, tidak sesuai spesifikasi, marah-marah kepada orang produksi. Ini apaan ini, gini. Bisa. Ada lagi divisi marketing. Marketing itu saya banyak orderan ini, mana produksinya? Bisa. Terserah silakan. Semuanya kalau tandem yang tidak bisa dihilangkan itu elektro memang biasanya dengan mesin. Dalam satu kru maintenance itu ada mesin, ada elektro, ada industri, begitu. Itu 2 perusahaan yang saya pernah kerja di sana. Gitu Mas Pandu. Baik Pak, makasih sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, Pak Jri. Pak, Kamu sudah sebentar Jri, Rafli dulu ya Jri. Pak, Oh, mau iya, tanya. Oke. Pak, saya ini Pak. Rafli Aditya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Siap. Kesulitan apa aja sih Pak yang kita hadapi sebagai mahasiswa jurusan teknik elektro? Kesulitannya dirimu sendiri. Gimana tuh, Pak? Mengalahkan ego dirimu sendiri. Kuliah itu konsepnya datang, dengerin, kerjakan, pulang. Datang, dengerin, kerjakan, pulang. Datang, dengerin, kerjakan, pulang. Dari tahapan itu mana yang kamu lewatkan? Kalau kamu nggak pernah datang, wassalam. Kalau kamu nggak pernah ngerjakan, innalillah. Dan sebagainya. Itu bahasa kasarnya begitu. Sehingga kesimpulannya ada di komitmen dirimu sendiri. Supaya tidak terlama-lama atau tertunda-tunda, setiap hari kamu itu ada progres. Contoh, di akhir pertemuan ini ada tugas. Dikumpulkan 1 minggu yang akan datang. Nantilah dikerjakan minggu sekalian. Ternyata minggu ada acara. Ternyata minggu kamu sakit. Ternyata minggu kamu nggak ada kuota. Ternyata minggu dan sebagainya dan sebagainya. Selama kamu bisa kerjakan sekarang. 3 tahun 8 bulan selesai dari JT Untirta. Langsung keluar S2. Karena pekerjaan di Indonesia itu sistemnya piramida begini. Kalau kamu S1 di sini, pesaingmu banyak sekali. Mau jadi guru teknik elektro SMK 1 Serang gitu. Dibutuhkan S1 teknik elektro. Pesaingnya banyak enggak? Banyak. Kalau kamu naik lagi grade S2, pengen jadi dosen teknik elektro Untirta gitu. Pesaingnya banyak enggak? Berkurang, separuh. Minimal teman sendiri gitu kan. Kalau sudah S3 mau jadi dosen teknik elektro Untirta, welcome. Oh, Pandu ya, orang Rafli ya. Oke, masuk. Nah, gitu. Itu filosofi cara tip dan trik mencari pekerjaan itu begitu. Jangan pernah berada di piramida yang paling bawah. Ini nuansa persaingannya berat. Itu Rafli? Ya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Siapa lagi? Cukup? Pak Jri? Wijdan Pak. Ya. Wijdan Fadri, nggak mau dipanggil Fadri. Ramadan. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Saya kan juga ada minat nih Pak untuk meneruskan jenjang kuliah ke S2 gitu Pak. Cuman apa kemungkinan profesinya cuma dosen apa ada yang lain Pak? Sama Mbak. Ada S1, S2, S3 itu tidak hanya untuk dosen. Teman saya tahun 2009 pada waktu masuk ke Untirta, itu S2 ITS, teknik elektro. Saya tanya, bos,
Minat jadi dosen enggak? Enggak saya. Loh, kenapa? Udah S2 loh. Eman enggak jadi dosen S2? Enggak apa-apa. Saya pengen cepet kaya. Oh gitu ya. Sekarang di IP. Ternyata benar. Bareng setarnya sama saya masuk dosen PNS, dia masuk ke IP, Indonesia Power. Sama-sama S2, saya S2 Gajah Mada, dia S2 ITS. Gitu. Sekarang Anda bisa lihat, kalau bisa kamu komparasikan secara duniawi loh ya, kalau masalah yang lain saya nggak tahu. Memang benar cepat kaya di swasta. Ada Mas profesi-profesi lain yang mensyaratkan S2 ada. Oke, yang lain? Pak, mau tanya Pak. Sofyan? Izin tanya Pak, buat di Teknik Elektro Untirta nggak ada apa buat lulusnya itu nggak ada nilai apa namanya TOEFL harus berapa gitu ya kan? Nggak ada ya Pak ya? Ada. Kalau boleh tahu berapa itu Pak? Buat TOEFL. Kenapa? Takut ya? Enggak sih Pak, mau tanya aja Pak. Kalau nggak salah 450 kayaknya. 450 ya? Kalau dulu itu 400, sekarang saya kurang tahu. Sekitar itulah 400, 450. Tapi kan tuvelnya Untirta, tuvel kita lah. Ya, makasih ya Pak. Oke. Lanjut. Pak, izin bertanya lagi Pak, boleh? Waktunya tinggal 3 menit. Krisna, terakhir. Oke Pak, ini misalkan ada persyaratan kerja minimal S1, apa kita bisa pakai ijazah S2? Bisa. Terima kasih kalau mau digaji S1. Oh ya, ini ada satu lagi kelemahan di Untirta Teknik Elektro. Kelemahannya apa? Banyak mahasiswa Untirta Teknik Elektro di semester 5, 6 itu sudah bisa diterima kerja di perusahaan-perusahaan di sekitar di sekitar JTE Untirta dengan menggunakan surat keterangan transkrip. Paham ya? Jadi semester 5, semester 6 dia masuk ke posko, dia masuk ke apa dan sebagainya gitu, diterima itu. Sehingga dia lupa kalau dia itu kuliah. Nah, semester 14 dia pulang, Pak, saya pengen lulus gitu. Nah, itu penyakit lama itu. Penyakit lama mahasiswa JT Untirta seperti itu, karena memang di tempat kita lingkungannya banyak pabrik sehingga mudah diterima atau mudah cari pekerjaan. Tapi itu tidak saya sarankan. Lupakan itu. Orang tuamu mampu. Sehingga kamu fokus di selesai studi dulu ya. Jangan sampai kalau kamu dan nanti dapat duit 2 juta, 2,5, 3 juta, aduh lupa kamu menyelesaikan kuliah itu. Serius. Itu pengalaman yang saya alami waktu jadi dosen wali di situ. Waktu jadi sekretaris jurusan di situ, koordinator skripsi, itu sudah saya alami semua, polanya itu. Kerja lupa, gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Pak, saya Pak. Rehan? Iya Pak, saya Pak. Mau izin bertanya Pak. Kemana lagi kamu tadi? Hah? Ya. Ini kan Bapak punya pengalaman di 2 perusahaan ya kan Pak? Waktu Bapak itu dites wawancara sama HRD itu Pak, biasanya HRD itu menanyakan tentang gaji. Ditawarkan berapa gaji yang Anda mau gitu Pak. Terus Bapak jawabnya itu gimana Pak? Terima kasih. Oke, ini asik. Ini biar dapat bekal gitu Pak. Bukan pertanyaan pesanan ya? Bukan. Oke. Ya, tipe menjawab pertanyaan itu ada 2. Satu, tipe low profile. Ini biasanya alumni-alumni Jawa. Seperti di Ponorogo, Solo, Jogja gitu. Jawabannya apa? Terserah perusahaan standarnya berapa. Jangan dipakai itu. Kalau saya sarankan, minta gaji berapa? Tantang balik. Tanggung jawab saya apa?
Oh, kamu sarjana teknik elektro, tanggung jawab kamu ini divisimu maintenance, kamu punya anak buah sekian. Oh, kalau gitu saya minta 6,5 juta. Pedan kamu baru lulus minta 6,5 juta, seandainya bilang begitu. Oh iya, saya punya kemampuan ini. Divisi maintenance akan saya buat begini, gitu. Itu yang punya nilai tawar. Tetapi kalau yang penting kerja ya sudahlah, tawar fresh graduate ya bilang gitu aja. Ini terserah perusahaan lah, standar sarjana berapa gitu. Itu low profil banget orang Jawa gitu. Tapi tidak saya sarankan seorang fighter sejati harus sampaikan tanggung jawab saya apa, saya minta gaji sekian. Dituruti alhamdulillah, tidak dituruti nego lagi gitu loh. Nah, gitu Rehan, terima kasih. Mohon maaf tidak bisa mengcover semua pertanyaan, masih ada materi sebenarnya tentang dosen-dosen kita di mana berbagai kelompok, nanti dipelajari sambil jalan. KST itu hanya 4, kecuali Pak Lantip, Pak Trijoko. Kalau KIK setahu saya ada 10, KTK ada 10. Ini berarti masih ada lagi nih seharusnya Bu Wiren sama alumni 1 siapa saya lupa. Ada lagi itu masuk di KIK dan KTK, tidak di KST. KST ini yang sudah potensi hilang adalah Pak Sohendar hilang. Ini akan pindah mutasi ke pasca mungkin. Jadi aduh semakin nyesek lagi nih siapa yang suruh ngajar gitu. Gitu ya Mas ya, tapi tidak mengurangi semangat. Kalau mau pilih KST itu kewajiban jurusan untuk mencarikan pengajar, nanti diatur di belakang. Perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai sekian. Silahkan kalau sepadanya sudah normal mengakses ke sepada. Kalau tidak, tadi yang saya sampaikan di list di grup, nanti di list. Kalau bisa di list secara file, terima kasih. Nanti dikoordinir oleh Heli atau siapa, diketik saja EXO, dikirim ke saya, siapa yang masuk hari ini. Kalau memang mau di list secara nulis random seperti biasanya urut satu-satu ke bawah, ya boleh. Silahkan. Kalau enggak, ya silahkanlah pokoknya. Saya memaklumi semuanya, seperti Iqbal ini kayaknya udah berat kalau disuruh macam-macam ini, sudah saya serahkan saja. Gitu ya. Kita akhiri perkuliahan ini. Mohon maaf tidak lupa untuk subscribe, like, komen, supaya ada koreksi feedback buat saya, bagaimana videonya seharusnya Bapak tambahin ini Bapak, saya animasikan Bapak. Mungkin bisa menjadi sarana untuk ibadah kita selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada para mahasiswa. Mohon maaf overtime 4 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama semuanya. Banget gornya 70, 69. Mizon. Power back. Dingin aku. Dan komen. Semoga Bapak Alpro. Panik. Alpro senyumin aja Alpro. Iqbal legend abadi. Duk. Ayo, Duk. Ngomong sama As. Gas yuk, gas. Wih. Lu pakai screenshotan gitu nggak?
Alpro dong, Alpro. Halo. Iya emang. Habis bangun tidur, Be. Alpro gimana, bro? Lagi enak, Bray. Alpro sih. Tolonglah yang ngerti ya, mohon banget ini. Apa gue yang ngerti, mohon banget ini. Ajarin gitu. Tugas praktek. Apa-apaan tugas 111 loh. Gue yang udah ngumpulin siapa? Satu yang belum kelar, terus 11. Lu udah bikin, Be? Hah? Kenapa sih? Kok masuk 11? Yang udah ngumpulin siapa? Yang udah ngumpulin siapa? Siapa selain Mas Pilar? Yang bisa Alpro dong. Kalau gue sih pejuang deadline. Duh, kali ini gue mau mabat nih, Du. Mau mabat nih. Gue gak ikut-ikutan dan, Du. Kalau deadline 11 tugas, Du. Mabat, Du. Tugas kelar juga kagak. Tipes yang ada gue. WB baru bangun ya, WB ya? Iya, men. Gue baru inget jam 1. Kira tulas. Ini Alpro nggak mau ada yang joki. Open joki nih gua. Open ayo, gocap. Nih gua open nih. Open gocap. Sumpah bener. Gocap nih. Satu tugas gocap. Iya benar. Nih gua open BO nih gua. 2 slot doang. 2 slot doang. Ebot. Ada mau ini kagak? Open jasa gua nih. Ayo dijamin ngulang semester lu semua. Mantap. Gua nampung semuanya ini. Tulisan paling ntar gua tulis di Word. Awamat, Pak. Cepet. Kak. Kalian emang pada belum? Siapa yang mau sombong udah? Mana orangnya? Siapa yang nanya-nanya? Kalian emang belum? Emang lu udah? Emang kalian pada belum? Ngapain cepet-cepet? Gue nanya, emang kita emang itu udah? lulus 7 tahun. Emang udah pada semua lulus tugasnya? 7 tahun juga. Untirta kaya gara-gara lu doang, Benun sebenarnya. Lu pakai prinsip gituan. Harus mengembangkan diri kita di Untirta. Meng, gimana Meng? Yang udah tugas 1 siapa, weh? Itu katanya Mas Pilar udah semua, bukan?